Bagaimana cara upload gambar atau file yang ada load balancer di servernya? Oke, jadi di sini ada pertanyaan ya dari Fazri. Kang, jikalau kita melakukan upload file, semisal servernya ada 3, lalu ada load balancernya, seperti di video pembahasan cara menghitung resource server untuk aplikasi. Nah, kemana dan bagaimana cara upload gambar atau filenya? Yang sebelumnya servernya kan cuma satu nih. Nah, diupload ke directory di servernya saja langsung. Nah, tapi kalau udah jadi 3 ya, atau ada load balancernya, nah pertanyaannya gimana nih kita nyimpen filenya? Oke, ini pertanyaan menarik dan sering banget banyak programmer yang melakukan kesalahan ini. Oke, kita akan bahas. Sebenarnya ada beberapa trik ya, caranya seperti apa. Kita akan bahas beberapa opsi tersebut. Oke, jadi kalau teman-teman bikin aplikasi web tentunya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin web, biasanya kan kita bikin VM ya. Kita masih di satu node misalnya, satu server. Jadi kita akan bikin satu server, biasanya dalam bentuk VM gitu ya. Nah, ini anggap aja VM. Nah, nanti biasanya kan mungkin di dalam VM ini kita ada folder misalnya /app gitu ya. Nah, aplikasi kita ada di sini. Ketika kita upload, kita biasanya akan nyimpan ke / misalnya aset gitu ya. Atau misalnya ada /public, tergantung ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika nanti ada request dari web gitu ya. Kalau misalnya ada request dari web, simple ya. Kalau misalnya ada request, misalnya dari web, request pertama kan ke aplikasi kita, ketika upload ya simpen di aset gitu ya, atau di public. Nanti ketika ada request ke image atau file yang kita upload ya simple, tinggal website kita misalnya /aset /filenya apa gitu ya. Nah, otomatis dia masuk ke dalam si requestnya, masuk ke folder ini. Nah, ini kalau satu VM, simple. Nah, gimana kalau nanti kita punyanya beberapa server atau beberapa VM? Jadi skalabilitas yang bagus gitu ya, itu teman-teman kalau misalnya deploy aplikasi, itu jangan sampai cuma satu aplikasi, satu server gitu ya. Kenapa? Karena kalau satu server, itu problemnya adalah ketika teman-teman melakukan restart contohnya, atau upgrade dan sebagainya, maka akan ada yang namanya downtime. Harapannya adalah kalau kita bikin aplikasi itu jangan ada downtime. Jadi kasusnya misalnya, kita punya satu aplikasi gitu ya, di sini satu VM doang, satu server. Teman-teman misalnya aplikasinya mau diupdate dari versi 1.0 misalnya jadi 1.2. Apa yang dilakukan? Nah, biasanya kan kita akan stop dulu aplikasi di sini. Jadi kita stop gitu ya. Setelah stop kita akan update ke yang terbaru, lalu di start lagi. Kalau dari stop ke start ini butuh waktu misalnya 30 menit gitu ya. Artinya apa? Artinya ya akan ada downtime selama 30 menit. Nah, jadi yang bagus itu adalah langsung 2 server. Jadi misalnya ada satu server, ada server yang kedua di sini gitu ya. Jadi ini server lagi. Jadi kalau nanti kita mau update gitu ya, sesimpel nanti request-nya gitu ya. Request-nya pertama dimatikan ke server yang pertama. Dimatikan gitu ya semua request, jadi nanti semua request akan masuk ke server yang kedua. Lalu kita stop, lalu kita start lagi, butuh waktu 30 menit. Setelah jalan, nah langsung dibalikan lagi request-nya ke sini. Ini dimatikan. Nah, selanjutnya kita stop lagi, lalu start lagi, mungkin 30 menit lagi. Nah, setelah start, ya udah, dikonekkan lagi. Jadi ini sekarang udah jalan, ini udah jalan pakai versi yang terbaru. Artinya apa? Artinya tidak ada downtime sama sekali. Jadi ini yang paling bagus itu minimal kalau teman-teman deploy aplikasi itu 2 server gitu ya. Jadi 2 aplikasi running. Jadi jangan satu server aja, karena kalau itu bakal ada downtime. Oke, balik lagi ke pertanyaan, gimana jadinya kalau kita mau upload file? Karena kan kalau kita upload file, pertanyaannya kalau misalnya saya upload file misalnya ya, file gambar di sini. Ketika di-upload pasti kan request-nya load balance ya. Satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, satu ke sini, kayak gitu. Jadi ganti-gantian biasanya. Nah, pertanyaannya kalau saya upload file, tiba-tiba filenya masuk ke server ini, lalu saya request filenya gitu ya ke server yang ke sini. Nah, artinya kan kena 404 ya, atau not found, karena filenya di sini tidak ada, artinya di server ini. Nah, pertanyaannya gimana caranya dong kalau gitu? Nah, beberapa framework contohnya seperti Laravel dan sebagainya gitu ya, itu biasanya mereka akan default-nya menyimpan ke dalam folder si aplikasinya, makanya akan nyimpan di dalam server ini. Jadi ketika teman-teman running 2 server, nah nggak jalan. Kenapa? Karena foldernya itu beda gitu ya, karena VM-nya juga beda gitu ya, virtual mesinnya juga beda. Oke, kita bahas.
Ada dua strategi sebenarnya ya. Strategi pertama, strategi yang paling gampang. Strategi yang paling gampang adalah teman-teman jangan nyimpen filenya di server. Teman-teman simpan di satu tempat yang namanya cloud storage. Jadi kalau kita punya aplikasi misalnya, di sini misalnya gitu ya, ada dua server. Nah, jadi setiap kita request, nanti kan ada load balancernya misalnya di sini gitu ya. Nah, ketika kita request dari sini, kita upload file. Nah, setelah kita misalnya, requestnya upload filenya ke sini gitu ya. Nah, sebenarnya kita akan nerima filenya di sini. Contohnya kita ngirim file gitu ya. Filenya dikirim ke sini. Nah, dari sini sebenarnya cuma disimpan sebagai temporary file, tapi saat itu juga langsung dikirim ke cloud storage. Jadi di sini kita punya yang namanya cloud storage. Cloud storage. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada DigitalOcean. DigitalOcean Storage, saya agak lupa namanya, DigitalOcean Storage misalnya. Lalu ada kalau di AWS namanya S3 ya. Ada juga di Google Cloud gitu ya, ada misalnya GCP, Google Cloud Platform, kalau nggak salah namanya storage juga ya. Storage, saya lupa namanya. Ada di Azure juga, Microsoft Azure gitu ya, storage juga ada. Jadi ada banyak nih cloud storage. Enaknya apa? Jadi enaknya nanti ketika kita upload file, ya, nanti kita langsung dari sini langsung di-upload ke cloud storage yang kita pakai. Jadi nanti ketika request file lagi, request filenya bukan lagi ke web yang kita buat di sini, tapi ketika request file nanti dia requestnya langsung ke cloud storage-nya. Nah, jadi itu aman. Ini solusi paling gampang sebenarnya ya, dan biasanya pun ini solusi pertama saya gitu ya, yang biasa saya lakukan. Nah, kenapa ini paling gampang? Ya, karena kita nggak perlu setup server dan apa-apa. Tinggal paling cuma bayar per storage-nya. Dan biasanya itu murah gitu ya. Dibanding kita misalnya setup server sendiri. Ya, oke. Solusi yang kedua, sebenarnya kita bisa bikin server sendiri. Ya, sebenarnya sih tekniknya mirip kayak cloud storage, cuma bedanya kita bikin server sendiri. Nah, gimana servernya gitu ya? Nah, biasanya ini solusinya biasanya agak sedikit mahal ya kalau kita bikin sendiri sebenarnya. Makanya solusi yang paling banyak dipakai itu adalah cloud storage. Jadi biasanya kalau kita punya aplikasi gitu ya, di sini gitu ya. Nah, di aplikasi kita, di load balance kita di sini. Nah, kita biasanya akan punya satu storage, satu server ya, satu server isinya cuma file. Jadi istilahnya itu file storage. Nah, biasanya dia itu foldernya misalnya di folder /start asset gitu ya. Nah, biasanya dia itu akan di-sharing foldernya ke VM-nya. Nah, biasanya sih pakai kalau misalnya di sini servernya pakai Linux ya Linux file sharing seperti itu ya. Jadi nanti di sini folder /asset sebenarnya dia itu sharing ke VM yang di sini. Termasuk ini /asset itu sebenarnya sharing ke sini. Nah, artinya apa? Artinya ketika teman-teman misalnya ada request, misalnya ya, kita dari cloud di sini, ada request nih, upload file. Jadi kita akan upload file ke sini misalnya, ke load balancer kita upload file. Misalnya load balancernya akan menyimpan ke server yang ini. Nanti kan dia nyimpen filenya itu ada di folder asset ya. Nah, folder asset ini sebenarnya ketika kita nulis, dia kan sharing folder. Jadi ketika dia nulis, sebenarnya dia akan nulis di sini. Seperti ini. Dan ketika nulis di sini, otomatis juga ada di sini. Seperti itu. Jadi nanti kalau request yang keduanya ketika saya mau buka filenya, request ke load balancer, dia ngambil di sini, gitu ya. Nah, di sini tetap ada filenya, karena dia sharing folder dengan yang di sini. Seperti itu. Nah, kenapa dipisahkan? Kenapa nggak disimpan di sini aja, gitu ya? Nah, biasanya bisa aja kita simpan di sini. Cuma kadang-kadang mungkin bingung. Wah, ini yang pemilik asetnya siapa gitu ya, server aplikasi ini apa aplikasi ini. Nah, langkah baiknya kita simpan di satu ini aja, di satu satu server yang isinya cuma file storage-nya aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya VM ini rusak misalnya ada masalah, gambarnya masih tetap aman karena dia ada di file storage ini. Seperti itu. Jadi ini solusi yang lumayan agak ribet sebenarnya, tapi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan cloud storage, ya teman-teman bisa pakai seperti ini tekniknya. Jadi kita akan bikin sharing folder, nanti di sini disimpan di file server, nanti di sharing folder ke semua aplikasinya. Nah, ribetnya adalah ketika kita nambah server, misalnya server yang ketiga, server yang keempat,
Ya teman-teman juga harus setting untuk sharing folder ke sini gitu ya. Jadi di sini di slash asetnya, di sini slash asetnya harus sharing folder. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman sampai lupa, contohnya di sini lupa gitu ya, ketika nanti ada request, ngambil file, dia masuknya ke server yang ini, filenya jadi 404 gitu ya. Jadi dia nggak nemu. Jadi, seperti ini solusi yang, lumayan kompleks biasanya ya, kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan cloud storage. Tapi baik lagi, saya lebih rekomendasikan teman-teman pakai cloud storage saja. Lebih simple gitu ya. Dan ini juga kadang-kadang support CDN ya, Content Delivery Network. Jadi contohnya teman-teman sekali upload, terus dia bisa distribusiin ke semua region, contohnya ke Asia, ke Amerika, ke Eropa, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman punya klien misalnya di Eropa gitu ya, itu nanti dia akan dikasih filenya yang servernya dekat dengan Eropa gitu ya. Jadi dia ngikutin regionnya. Bayangkan kalau teman-teman setup sendiri seperti ini gitu ya, server teman-teman misalnya ada di Jakarta, tiba-tiba kliennya di Amerika gitu ya, maka dia akan downloadnya filenya dari Indonesia gitu ya. Jadi lebih lama, lebih lambat gitu ya, karena jauh sekali jaraknya. Nah, kalau pakai CDN, contohnya seperti ini, cloud storage plus CDN maksud saya ya. Nanti kita tambahin CDN-nya, nanti dia bisa ngedistribusiin. Ketika saya uploadnya misalnya cuma ke Jakarta atau ke Singapura. Nanti cloud storage ini bisa distribusiin atau istilahnya itu nge-mirroring ke semua region istilahnya region yang cloud-nya ya. Jadi kalau misalnya AWS ada banyak region, Asia, Amerika, Eropa, dan sebagainya, dia akan didistribusikan ke semua regionnya. Jadi itu kurang lebih jawaban. Kalau misalnya kita upload file dan udah pakai load balancer gitu ya, seperti apa cara upload filenya.